let's go. Game ketiga akan segera dimulai. Skor sementaranya masih imbang, satu sama dengan masing-masing pertandingan itu tadi skornya 7-2. Apakah akan terjadi 7-2 untuk ketiga kalinya? Atau mungkin skornya malah lebih berbeda, bisa sama atau mungkin bisa timpang. Tapi sekarang dari seorang Zarinya sudah mulai tertumbangkan, mencoba untuk di pick off begitu saja. Bahkan dari Super John-nya sudah mulai sekarang juga dari seorang Super Bray sudah mulai pick off. Satu orang tersisa dari seorang Ical bakalan coba dikejar dan 1 poin cepat berhasil dilibas oleh teman-teman dari Ninjayu Bayu Kodok. Pelan-pelan Pak Supir, Ninjayu ngebut banget mau kemana ini? STM belum siap itu kayaknya, langsung ditabrak begitu, langsung cukup berantakan juga dari masing-masing mereka. Astaga. 1-0 yang cepat banget dari Ninjayu. STM perlu nampaknya untuk menahan diri terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat ternyata dari masing-masing anggota STM belum ada pergantian ya. Masih tetap ada Zare, Ical, Dejat dan juga Digi Knight yang kali ini masih tetap menggunakan roster utama mereka. Dan kalau kita melihat Ninjayu masih juga dengan seorang Bray Gaming dan juga Mamboy. Dan kita akan masuk ke arena Rimnan Village. Kali ini masih coba untuk bertempur. Masuk lagi dari arah belakang Ical, coba untuk melakukan free hit tapi dipaksa untuk mundur begitu saja. Tembakan menuju ke masuk dari seorang Mamboy, tapi Amai terjatuh di arah belakang. Stacking duel juga sudah mulai terjadi di antara keduanya dan masih ada duel. Nampaknya Dejat juga harus terjatuh di sana. Lihat dari seorang Super John berhasil terbegal dari arah belakang. 2 lawan 2. Bre masih ada HP-nya walaupun ternyata sudah cukup low dan Ical masih bisa untuk membangkitkan 1 orang. Diki kali ini apakah Sugeng Bre mampu untuk berbicara banyak? Duel masih coba di pop up, jump shotnya gagal. Sayang banget dan Mamboy kali ini yang akan menjadi harapan dari Ninjayu nampaknya akan dipaksa untuk bermain cukup sulit. Tembakan demi tembakan cukup liar membuat terserang Mamboy tidak mampu bertahan kali ini. Waduh, sangat disayangkan sekali ya. Pada akhirnya kita bisa melihat 1-1 untuk skor sementara. Tadi gue sempat bilang kenapa sangat disayangkan, karena posisi dari seorang Amai ketika dia ingin melakukan satu penyerangan ke arah teman-teman dari STM, dia posisinya pas lagi ada di atas, dia tuh kepleset terus jatuh ke arah bawah. Dimana pas posisi dia di bawah, dia itu langsung dimakan sama teman-teman STM yang ada dari arah atas, yang ngebuat secara personil teman-teman Ninjayu udah kehilangan 1 player terlebih dahulu. Mengingat juga tadi posisi dari teman-teman STM ketika dia sudah berhasil mendapatkan seorang Amai, dia tuh kayak langsung gercep ingin segera menumpaskan pertarungannya. Karena takutnya adalah kalau misalkan posisinya kan tadi udah ketahuan tuh, kalau terlalu lama ngedelaynya berubah posisi bisa jadi dibalikin lagi keadaannya. Nah itu dia, dan sekarang di area yang memang sekarang sudah mulai dibukanya beberapa stacking duel ini dari seorang Zare masih menunggu momentum. Ini Zare enak banget di posisinya. Kalau anak-anak dari Ninjayunya ketarik ke arah Zare nggak bakal terduga masih berada di dalam atau di atas box seperti itu. Zare tinggal jump shot, duel bisa dilewatin dan langsung bisa mendapatkan 1 atau 2 poin kill yang mungkin saja terjadi, tapi enggak, ternyata dua-duanya juga masih coba untuk narik lagi. Stacking demi stacking coba dilakukan juga masih belum terlalu berdampak karena masih coba untuk mengatur strategi saja. Dan untuk para survivor yang ada di rumah, coba balik lagi. Ini kita langsung mulai matchnya, turun lagi masa, coba naikin lagi tuh ya dari arah tombol like yang ada di YouTube. Let's go survivor. Karena sekarang kita akan mulai terlebih dahulu. Beberapa tembakan yang terjadi kali ini akan segera mulai karena pendekatan juga sudah mulai dilakukan oleh kawan-kawan dari Ninjayu. Lihat bagaimana ternyata Zare udah dapat 1 kepala di sana. Sugeng Bre tidak menyangka ada serang Zare yang berada di sisi atas. Zare kali ini menerima cukup banyak juga dan harus terjatuh dengan sakit zona karena memang dari segi SP sudah cukup low. Yang ada serang Ical coba untuk mencari posisi free hit, berhasil memberikan beberapa tembakan, tapi justru Dejat yang harus kandas. 1 tembakan berhasil mendapatkan 1 Amai. Ical double kill berhasil didapatkan karena Mamboy juga jatuh di tangannya. Apakah 1 lagi akan menjadi makanan Ical? Triple kill dan mendapatkan poin tambahan kali ini. Wah, gue jujur speechless sih dengan apa yang dilakukan oleh seorang Ical 1 persatu sampai pada akhirnya 3 player berhasil diculik oleh dia sendiri. Waduh. Ini gue sih kayak sampai bingung pengen ngomong apa. Apalagi tadi apa yang dilakukan Ical tuh bener-bener sabar banget.
Karena posisi yang ada di sekitaran Sipir tadi memang secara kompon banyak kontainer juga, tapi meskipun Ical ada di posisi bawah yang bisa dibilang nggak terlalu high ground banget, dia bisa memanfaatkan situasi. Apalagi tadi ada beberapa glual yang bolong di pop up oleh teman-teman dari Ninja Yu. Nah, itu dimanfaatkan menjadi celah tembakan untuk seorang Ical. Dan sekarang kita juga harus segera move ke map berikutnya, yaitu Clock Tower. Bahkan di sini dari kedua tim sudah mulai melakukan setup juga. Ical masih dengan tempo atau mungkin formasi yang sama juga. Dia bakalan coba mengamankan posisi yang ada di belakang. Dan informasi-informasinya bakalan coba diraih dari arah sini. Sementara dua orang temannya atau mungkin 3 orang lainnya bakalan coba maju ke arah depan lagi, Bayu Kodok. Betul, dan kalau kita melihat bagaimana setup juga sudah mulai dilakukan sebenarnya dengan ada stacking yang coba dibuka oleh seorang Dejet di sisi kanan dari arah lapangan itu sendiri. Dan tembakan demi tembakan juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Kali ini Ninja Yu akan coba dipepet. Kawan-kawan dari STM juga sudah mulai mendekat. Namun masih belum ada tembakan yang begitu berdampak di antara keduanya. Karena masih sama-sama menjaga diri. Ini gue ngelihat game ketiga sih sama-sama respect ya. Yes. Kayak mereka udah bener-bener oke, kita gak bakal maju sebelum kita bener-bener tahu di mana para punggawa dari masing-masing lawan gitu ya. Karena kalau masih belum dapat info yang valid, mereka akan jadi cukup tricky dalam mengambil keputusan. Bisa jadi akan ke backstep, bisa jadi akan masuk sendiri seperti dari seorang Dejet. Masuk sendirian, memang cukup berani, tapi dalam keadaan yang cukup berbahaya, hampir saja dirinya tertumbangkan. Namun coba ditarik sama seorang Dejet, ditemenin sama seorang Ical. Sedangkan kanan, 3 lawan 2 akan segera terjadi. Tembakan sudah mulai masuk di antara keduanya. Bagaimana? Seorang Zare juga udah mulai menerima damage cukup banyak kali ini. Gak masalah, masih ada medkit juga. Zona akan bergerak, harus segera keluar. Nampaknya dari satu yang Dejet di sana. Sedangkan dengan adanya Ninja Yu yang memblokir jalan, kawan-kawan dari STM harus berpikir keras dari mana mereka akan masuk kali ini. Oke, sudah kelihatan celahnya. Labirin Glual coba untuk dimainkan terlebih dahulu. Panjat-panjat Glual juga masih bisa dimainkan. Satu tembakan hampir saja menumbangkan satu, tapi pertukaran Mamboy Amai juga harus terjatuh pakai di tangan seorang Zare. Lihat dari seorang Diki masih bisa mendapatkan free hit dan berhasil mendapatkan Super John. 2 player yang tersisa, Sugeng Bre dan juga Mamboy akan dipaksa untuk mengurung diri dengan adanya Glual. Nice, cukup bersabar dan Babai harus selesai begitu saja, Arma. Tapi kalau boleh jujur ya, sebenarnya kedua tim ini udah sama-sama sabar. Bahkan Ninja Yu itu sempat ngeblok jalan masuk untuk teman-teman dari arah STM itu sendiri. Karena pas posisi zonanya bergerak ke arah teman-teman Ninja Yu, semua jalan sudah mulai diblok, tapi STM masih punya satu celah di arah kanan. Nah, pas dia coba masuk dari arah kanan, itu 3 player langsung nabrak 1 player yang coba untuk berjaga. Nah, jujur aja 1 player tersebut bakalan kewalahan dong buat ditabrakin oleh 3 player sekaligus. Dan bisa dibilang STM sukses untuk meretake kompon yang sudah dimiliki oleh Ninja Yu dan membuat skor menjadi 3-1. Wah, sudah mulai panas. Apalagi sekarang di Pochinok sudah akan terjadi pertempuran. Bahkan tembakan demi tembakan juga sudah mulai dilepaskan. Sedikit-sedikit HP sudah mulai kekikis, namun beberapa skill unlock juga sudah mulai diaktifkan. Dari arah tim STM bakalan coba mepet ke pertahanan dari arah teman-teman Ninja Yu itu sendiri. Satu orang bakalan coba di stacking, bakalan coba dihajar juga oleh seorang Beja di sana. Mencoba ditembak depan belakang, satu orang sudah mulai terpick off, yaitu seorang Amai. 3 versus 4. Situasi yang tidak menguntungkan untuk teman-teman dari arah Ninja Yu. Tapi sepertinya masih coba ditahan. Bahkan dari seorang Sugeng Bre-nya ikut ter-take down, menyisakan seorang Super John di seorang Mamboy. 2 lawan 4. Situasi cukup susah, bahkan di sini dari seorang Mamboy sisa sendirian. Mencoba diajar, mencoba mengurung dirinya dari arah atas. Mamboy sudah low HP, gak bisa kemana-mana. Dan poin berhasil diamankan oleh teman-teman dari STM. 4-1 untuk sementara, Bayu Kodok. Wah, ini sih gila banget. Ini luar biasa banget bagaimana ternyata STM mampu untuk membuat Ninja Yu hanya mendapatkan 1 poin kali ini. Win streak berhasil didapatkan oleh STM. Lihat, mereka tidak terpaku dengan 3-1 lagi. Bagaimana sekarang Ical cenderung lebih dekat. Walaupun memang terpisah, tapi Ical nggak dibiarkan untuk menjadi seorang assassin lagi. Tapi Ical dibiarkan untuk menjadi seorang support. Lihat, kalau ada yang offset, Ical bakal datang ke sana. Nggak lagi main sendirian, dan STM jauh lebih solid dengan strategi seperti ini. Ini dia. Dan seperti biasa, Zare, Dejet, dan juga Diki akan menjadi orang depan, sedangkan Ical masih coba untuk dipersiapkan terlebih dahulu, berada di sisi kanan. Lihat, sekarang Ical nggak main sendirian, cenderung menjadi support, ditempel begitu saja terhadap teman-teman yang lain, dan Ninja Yu masih belum sadar akan hal tersebut. Makanya Ninja Yu masih sering banget terjadi atau terkena double pick dari arah STM itu sendiri. Lihat, Super John main sendirian kali ini bakal jadi cukup berbahaya. Kalau di depan ada 2 orang kena double pick, ya udah pasti Super John-nya mungkin bisa ter-take down, even walaupun bisa dapetin 1 tukar 1, tapi jelas itu bakal jadi
cukup merugikan untuk Ninjayu jika kehilangan satu anggota, sedangkan STM masih bisa melakukan reviving nantinya ya. Betul, gue setuju banget ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bayu. Makanya dari kedua tim ini juga nggak mau terlalu terburu-buru juga, mengingat tadi memang benar yang dibilang oleh seorang Bayu ketika John sudah tahu ada dua orang di depan, dia coba untuk menahan pergerakannya terlebih dahulu. Bahkan di sini dari seorang Ical dan kawan-kawan mungkin bakalan coba menarik pergerakannya ke arah luar, tapi sementara di sini bisa dilihat juga dari seorang Sugeng Bre masih coba menunggu di area belakang, tapi tembakan juga sudah mulai dirasakan oleh seorang Super John. Masih coba melakukan meditasi terlebih dahulu, Alok pun juga sudah mulai diaktifkan. Bahkan dari seorang Mamboy bakalan coba melakukan satu flanking kah ke arah sisi kanan. Zona sudah mulai menyempit, dari seorang Zare sudah mulai melakukan satu tembakan, tapi sayangnya belum mengenai siapapun. Sudah mulai terkepung, sudah mulai sempit. Bahkan dari seorang Mamboy sudah mulai dropping out begitu saja dengan seorang Zare yang sudah lumayan low juga. Mulai coba dikejar, Zare yang ikut take down. Dua orang tersisa langsung terwipe out. 5-1 skor sementara. Sudah dibalikinkah keadaannya? Aduh, ngeri. Bang Bre modeonnya udah habis ini Bang Bre. Aduh, Bang Bre modeonnya udah habis. Amai sekarang udah mode set nih nampaknya nih ya. Aduh, masih belum bisa berbicara. Lihat dari Bang Bre dan juga seorang Amai, bahkan makanya Bang Bre masih belum dapat kill. Kemudian Amai juga hanya mendapatkan satu kill gitu kan. Apalagi hanya satu round saja yang berhasil mereka menangkan. Memang itu membuat mereka jadi kekurangan dari segi distribusi kill yang ada. Tapi STM ini 5 poin berturut-turut sih udah menjadi satu hal yang luar biasa. Stacking demi stacking akan terus dilakukan. Dan kalau kita melihat tembakan demi tembakan bakal coba ditembak, dihajar terlebih dahulu STM. Ternyata dua orang udah mulai terkandaskan. Zare juga dia harus menghilang. Ical datang dari belakang, masih ada Alok coba digunakan. Ical masih coba untuk menarik area belakang. Dua orang sekaligus. Ical masih bisa dapat A1 orang Super John. Tapi di sisi lain ternyata dari serang Dikinya juga harus terjatuh. 4 lawan 1. Cukup sulit untuk seorang Ical, apalagi sekarang posisinya udah mulai kebaca juga, berada di satu tempat yang sama. Bakekok bunda. Akhirnya Ninjayu langsung merontokkan win streak dari STM itu sendiri. Langsung dipatahkan dengan cukup cepat oleh teman-teman dari Ninjayu. Dan lagi-lagi dari seorang Ical menjadi lone survivor, menjadi survivor terakhir untuk bertahan. Tapi memang udah susah sih posisinya, mengingat 4 lawan 1 bakalan menjadi satu hal yang sebenarnya bisa kalau mau ngebalikin keadaan. Cuman gimana ya? Posisinya pasti bakalan sedikit agak susah, mengingat glue yang di pop up oleh teman-teman dari Ninjayu pun pasti juga nggak kalah banyaknya juga. Tapi sekarang gue pengen lihat udah 81.000 nonton Bayu Kodo. Like-nya ditebusin ke angka $50.000. Let's go. Kita pecahkan, kita tradingkan Free Fire nomor 1 untuk malam ini. Let's go. Battle of Star benar-benar berkomitmen untuk memberikan laga-laga yang seru. Jadi kalau kalian pengen laga-laga seru berlanjut, pencet tombol like-nya, tembuskan karena 5.000 like buat yang di YouTube, yang di TikTok juga nantinya. Kalau Bang Yus sudah bisa live lagi, langsung dinaikkan lagi juga dari segi tap-tapannya karena pertempuran sudah mulai. Bagaimana dari serang Diki udah mulai terkandaskan. Zare juga harus menghilang. Lini belakang, Amai berhasil beri pick off begitu saja. 3 player sekaligus harus kandas. Dejet dan juga Ical berbicara banyak kali ini. 1 lawan 1 mungkin akan terjadi, tapi Dejet masih bisa untuk bermain di area belakang, memenangkan duel terhadap seorang Bre. Tapi ternyata teman-temannya juga harus kandas kali ini, membuat akhirnya 3 lawan 1 akan segera terjadi. Dia jadi paksa untuk bermain secara defensif dengan ada stacking glual yang coba dilakukan kali ini. Tarik ke belakang, mundur, Mamboy, Chopper John dan juga Amai akan bergerak secara berkesinambungan agar tidak terpick off satu persatu. Mereka harus main barengan kali ini dan coba untuk dicari di area rumah sabun. Selesai sudah di tangan seorang Mamboy. 35, wes, Mamboy mulai panas kali ini. Mulai panas, mulai kekejar juga skornya 35. Waduh, malam ini bener-bener luar biasa juga. Apalagi tadi posisi ketika Dejet tersisa sendirian, itu emang kayak udah serba salah ya. Dan bagusnya juga dari arah teman-teman Ninjayu adalah mereka juga nggak mau untuk berpisah satu sama lain. Jadi kayak ngejarnya bareng-bareng untuk ngerontokin pertahanan dari seorang Dejet. Dan sekarang kita masuk ke round yang berikutnya, tentunya di round ke-9. 35 untuk skor sementara 1-1. Apakah kali ini Ninjayu akan membalikkan keadaan setelah dikalahkan oleh STM di round-round yang sebelumnya? Karena skor sebelumnya kan sempat Ninjayu kan unggul 1-0. Betul. Jadi 5-3 gitu kan. Dan ini dia pertemuan darah pun juga sudah mulai terjadi. Bahkan dari seorang Ical sudah menerima damage yang lumayan sakit juga. Tapi ini harusnya nggak jadi masalah. Bahkan Amai nyaris saja
tersungkur. Untungnya masih ada satu respon duel yang cukup baik, bahkan di stacking untuk bertahan. Masih ada waktu untuk meditasi, walaupun ada satu celah yang cukup bolong. Tapi di sini Amai standby untuk jagain. Wow, bahkan dari seorang Ical ternyata bersama dengan seorang Sugeng Breed sudah mulai terpick out Bayu Kodok. Mulai coba dilakukan satu inisiasi maju ke arah depan, tapi sepertinya Amai tidak mau terlalu terburu-buru juga dari seorang John. Sudah mulai tumbang bersama dengan seorang Super Breed. Masih ada Mamboy dan juga Amai yang tersisa 2 orang. Tapi si Dejet mulai terpick off. Satu tembakan coba dilepas oleh seorang Amai. Amai mulai on fire, mulai coba dihajar, naik ke atas Gluol, mulai masuk perlahan. Ini dia sedikit berbahaya pergerakan yang dilakukan oleh seorang Amai, tapi masih ada satu celah yang bisa digunakan. 2 versus 3 tidak akan sulit untuk diselamatkan lagi dan lagi. Tapi di sini Amai bakalan coba meditasi terlebih dahulu karena gue belum tahu juga apakah Zare masih bisa diselamatkan. Ternyata Dejet ter-take down. Situasi jadi cukup unggul 2 versus 2, mulai bagi-bagi, tapi pada akhirnya Zare masih bisa terselamatkan dari seorang Mamboy. Apakah termakan oleh zona? Dan pertarungan masih coba dilakukan. Satu orang tertumbangkan, menyisakan seorang Diki Knight sendirian. 1 versus 2. Ini akan menjadi satu bencana, tapi sepertinya Diki masih akan coba mengurung musuhnya. Coba ditambahkan juga satu orang mulai tumbang lagi dan lagi. 1 lawan 1, dan ini harusnya menjadi poin untuk teman-teman STM. Menang zona, valid. Betul. Zona udah tarik ke arah belakang, kemudian setup juga terlalu banyak tadi di pintu kanan, membuat akhirnya dari Ninjayu yang sudah memaksa bermain di luar juga sulit untuk masuk dalam keadaan seperti itu. Mau tidak mau, Diki coba untuk bermain objektif dan 6-3 menjadi posisi kemenangan di tangan STM. Waduh, tadi kan 7-2-7-2. Sekarang apakah dibikin 7-3-7-3 nih? Karena kan sekarang Ninjayu udah dapat 3 poin, teman-teman. Waduh, ini bakal jadi menarik. Dan untuk para survivor, coba mampir dulu ke YouTube dari Frontal Gaming untuk mencet tombol like. Jadi buat yang belum mencet tombol like, boleh absen dulu. Kita tembuskan menjadikan trending di nomor 1 YouTube pada hari ini. Dan kita akan melihat Ninjayu dan STM masih berlangsung pertempurannya. Tembakan sudah mulai terdeteksi. Super John ternyata berhasil dikandaskan begitu saja. Follow up coba dilakukan, datang bala bantuan, tapi Zare hampir saja tumbang dan berhasil dibakar oleh 2 player sekaligus, walaupun ternyata ada pembalasan. Ical berhasil di take down begitu saja. Lihat Sugeng Breed berhasil coba untuk dibangkitkan kembali, dan kali ini Mamboy bisa untuk memberikan bala bantuan yang luar biasa berdampak terhadap sebuah pertempuran. Sedangkan 2 player yang tersisa dari RSTM bakal dipaksa untuk tunduk. Lihat dari Dikinya pun harus terjatuh. Begitupun Zare tidak mampu bertahan. Ninjayu 1 poin kembali berhasil mereka amankan. Apakah teori ngepur Israel Bang Bayu Kodok? Ini padahal STM kan tinggal 1 poin lagi ya untuk menutup pertandingan malam hari ini di round yang ketiga ya kan. Tapi sekarang Ninjayu perlahan-lahan udah mulai mengejar. Apakah mungkin Ninjayu bakalan menyamakan kedudukannya? Kita bakal lihat. Kalau misalkan dari secara posisi, sebenarnya teman-teman Ninjayu ada di area bawah dan masih sama juga seperti di game-game sebelumnya. Dan apakah mungkin dari Ninjayu masih melakukan setup dengan 2 orang di tangga dan 2 orang lagi bakalan coba nempel ke arah gudang? Oh, ternyata enggak. Bahkan di sini dari kedua tim sudah mulai merapatkan barisannya beserta dengan seorang Ical yang main dari arah kejauhan. 1 orang sudah mulai tertumbangkan dari seorang Diki Knight. Sisa 3 orang bahkan di sini. STM mulai coba di Mobat Babi secara pembabi buta. Sisa 2 orang lagi. 3 versus 2. Bakalan susah juga, tapi sekarang 2 versus 1 dari seorang Zare. Apakah masih bisa bertahan? Atau mungkin dari kedua tim masih coba mendelay pergerakannya, bahkan dibalikin keadaannya. Amai sisa sendirian, masih ada waktu untuk melakukan satu reviving, tapi sepertinya di sini Mamboy masih bisa dibangunkan kembali. Icalnya pun juga masih sama, dan sekarang situasinya menjadi satu hal yang cukup merugikan untuk teman-teman dari Ninjayu. 1 tembakan coba dilepaskan. Amai masih punya 1 respon gol yang cukup baik juga. 1 tembakan lagi dan lagi, tapi dari atas ini akan membuat susah. 1 tukar 1, sisa dari seorang Mamboy sendirian, dan Mamboy masih ada waktu untuk melakukan reviving Bayu Kodok. Pelan-pelan Pak Supir, jangan buru-buru. Amai dari belakang berhasil diculik. Ternyata begitu pun dari seorang Mamboy kali ini berhasil memberikan beberapa damage. 2 lawan 1 terjadi. Coba untuk di reload. 1 keluar, masih bisa selamat. Mamboy tembakannya masih sedikit meleset di sana. Masih ada 2 medkit juga yang bisa digunakan di depan, dan harus selesai. 7-4 untuk STM 2-1. 2-1. Ini pertarungan